Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan pendermologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 17 Juni 2025, hari yang cukup menarik dan seperti biasa nanti kita akan mengasah IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan ketika atau saran, silahkan sampaikan aja. Bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya siap kok sendiri waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Oke. Nggak usah panjang lebar, kita langsung masuk ke IHSG aja, di mana hari ini IHSG naik 0,54%. Tapi candlenya merah karena dia closing di bawah openingnya. Jadi by daily dia melemah, tapi kalau dibandingkan hari kemarin dia menguat. Karena kemarin itu kan IHSG closing di 7117, sedangkan hari ini closingnya ada di 7155. Jadi itu plus 0,5%, tapi candlenya merah dan view-nya masih mirip yang kemarin. Memang hari ini terlihat ada beberapa saham di cover ya. Jadi kalau kemarin kelihatan pelemahannya itu tidak ada perlawanan, hari ini kelihatan mulai yang bullish pada di covery. Kayak misalkan contoh Antam, BRMS, Bumi dan lain sebagainya itu mulai ada cover. Terus juga Aman dan ya kelihatan lah saham-saham yang mau naik itu mulai covernya keluar seperti itu setelah kemarin pada koreksi. Dan untuk view masih nggak berubah ya. Ini menurut saya masih cenderung sideways IHSG ini pada range 7.000 sampai range 7.240 ya. Kalau dia break atas itu baru bagus, kalau dia jebol bawah baru jelek. Kalau misalkan harapan ascending sebenarnya masih bisa, karena kan ini IHSG masih bertahan di EMA 20 juga. Ini satu, ini bentuk kedua, nanti ketiga. Cuman entah kenapa kalau dilihat dari bentuknya ini kok cenderung double top. Cuman ya masih kecenderungan ya, amannya tetap menunggu konfirmasi. Saya juga nggak pengen spekulasi, cuman kalau dilihat dari bentuknya sih memang cenderung aja ke double top. Karena ya bentuknya ascending tuh beda. Kita coba cari contoh ascending ya. Huruf U-nya itu beda kalau ascending tuh. Nggak ada ya, sih nggak punya ascending ya. Tahun berapa nih? Ini sideways terus soalnya. Kalau reversalnya sini COVID nggak ada ascending juga. Ya, ini juga bukan ascending, ini nggak sampai atas soalnya. Jadi ya intinya itu. Kalau dari view saya cenderung ke double top. Cuman lagi-lagi saya bisa salah dan amannya biarkan market yang mengkonfirmasi. Intinya triggernya masih sama, 7.000 sebagai support breakdown, tapi 7.240 untuk resisten breakout. Kalau break atas itu IHSG bakal melanjutkan penguatan, tapi kalau jebol bawah IHSG akan koreksi terlebih dahulu. Seperti itu. Dan ya, yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kalau mau pakai TS bisa juga EMA 20 ya, 7.100-an ini. Kalau dia jebol 7.100, closing di bawah 7.100 lah. Itu besar banget potensinya ke 7.000. Dan apakah bakal jebol 7.000-nya? Kita tunggu konfirmasi selanjutnya. Intinya memang kalau baru sideways kayak gini, pergerakan nggak banyak, level-level juga pada nggak diupdate ya, karena nggak ada breakout maupun breakdown. Tinggal gunakan dua area tadi dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kita bahas beberapa saham pilihan. Saya pengen bahas dari Antam ya, yang hari ini mulai kembali menguat. Kita update view-nya. Tuh. Oke, kita bahas Antam, di mana hari ini Antam berhasil naik 5,79%. Candlenya cukup solid dan cenderung bagus, dan volumenya pun juga bagus, besar ya. Ini ada dividen dari Antam, ex-date-nya tanggal 23, berarti dia cum date-nya tanggal besok Jumat ya, tanggal 20 Antam ini cum date. Lumayan dividennya 151. Oh, lumayan banget ini dividennya. 151. Anggap dia cuma di 3.500 ya. Kita coba hitung yieldnya. Berapa ini tadi? 151 dibagi 3.500. 0,4% kali 100. 0,4. 4%-an lumayan banget itu. Kalau misalkan dividennya Antam ya. Untuk membuat trap itu nggak terlalu dalam.
Tapi untuk bonus itu masih enak. 4%-an itu ya, 3% ya, di bawah 5% lah. Di bawah 5% itu udah masih jarang untuk terjadinya trap. Cuman ya nggak tahu juga nanti kayak gimana. Tapi itu masih sangat apa ya? Masih sangat aman lah kalau di bawah 5% tuh kalau mau ngambil dividen tuh. Tapi ya sesuaikan average masing-masing aja. Nah, kita bahas kembali technical analisisnya, di mana sebelumnya Antam ini bottom di bawah. Ini coretannya coretan big view ya. Kita sedikit review. Ini dia bottom di sini, bikin cup handle, bikin konsolidasi panjang, dan akhirnya breakout pada tanggal 14 April. Menguat, naik sampai sini, 2180. Bikin ascending, 1, 2, 3, continuation, breakout. Kemarin sempat kita bahas ya, yang pertama view kita miss, cuman memang tidak ada konfirmasinya. Kemarin sempat ada view, di sini adalah rising wedge, ya, waktu tanggal 28 Mei kalau nggak salah saya bikin konten itu. Dia rising wedge, dan pesan dari saya kalau dia sampai breakdown 3000 ada arah koreksi. Tapi ternyata Antam berkata lain, dia lanjut menguat pada tanggal 2 Juni naik 6%, terus menguat dan naik sampai 3650. Sempat kemarin koreksi sampai 3100 dan hari ini kembali lanjut menguat. Nah, saya malah pengen lihat view-nya besar dulu karena kalau kita lihat sepertinya dia sudah breakout high ya untuk si Antam ini. Nih, sebelumnya dia ada high di harga sini 3440 dan sekarang dia sudah 3470. Tapi ini saya masih pakai weekly, artinya apa? Artinya closingnya masih besok hari Jumat. Ya, yang sekarang masih belum closing. Nah, kalau pakai view besarnya memang Antam ini kalau dia break 3470 targetnya jauh. Ya, di sini ada downtrend yang sudah di break dan bahkan targetnya kalau dia berhasil break 3440 itu bisa ke 5000. Gila. Ya, 5000. Apakah possible? Ya, sama, semuanya possible di market. Bisa terjadi, yang turun dari 19.000 sampai berapa ratus rupiah juga ada, yang naik dari sekian sampai sekian pun juga ada. Yang jelas kalau buy view Antam ini masih sangat bullish dan dari katalis pun juga dia masih sangat bullish. Yang jelas bullishnya itu dari gold ya, semakin dunianya chaos semakin goldnya menguat seperti itu. Untuk sekarang support kita bisa gunakan sini area 3300 lah. Dengan trailing stop bisa taruh di bawah 3150. Yang jelas kalau teman-teman punya barang di bawah 3150 itu sudah aman banget. Apalagi kalau misalkan besok dia breakout 3680 ya, 3700 lah. Karena dia sudah punya higher high baru dan itu sangat oke. Seperti itu. Tapi paling enak memang kalau di saham yang pergerakannya uptrend kuat kayak gini ya, trend following aja pakai moving average. Misalkan di sini kita pakai EMA 10 biar nggak rugi banyak. Nah ini kalau kita lihat kan dia kan cukup respect sama EMA 10-nya ya. Kemarin sempat closing di bawahnya, tapi langsung kembali lagi. Yang jelas itu bisa digunakan untuk trailing stop. Dan TS sekarang masih di 3280 kalau pakai EMA 10. Tinggal sesuaikan dengan average masing-masing aja. Jangan sampai rugi banyak. Maksudnya kalau misalkan teman-teman average-nya tinggi, misalkan contoh ya, average-nya teman-teman di 3150, terus TS di bawah 3150 kan sayang juga, hari udah naik 5%-an. Seperti itu. Intinya jaga profit kalau misalkan kondisinya profit. Kalau belum entry, jangan FOMO, gunakan area-area tadi. Kita lihat transaksi hari ini ganteng. Nih, yang beli kayak gini, ZP, AK, BK, MG, dan seterusnya. Yang jualan berjejer, NI, CC, XL, YP, AZ, XC, dan lain sebagainya. Ini bagus ya. Dan kalau breakout yang 3670, Antam harusnya jauh lebih tinggi lagi. Seperti itu. Yang penting sama selalu batasi risiko aja dan gunakan area-area tadi. Itu untuk Antam. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek Pageo HP Cuan ya. Kalau teman-teman ada yang ngikutin, baik yang kemarin dapat lihat dari YouTube maupun lihat yang di grup. Sekarang dia udah tinggal menuju targetnya dan masih sangat bagus. Gak usah kita bahas dulu ya. Nanti kalau ada pergerakan yang signifikan baru kita bahas lagi. Karena masih on track dengan view-nya. BRPT, BMRI, TPIA. Saya entah kenapa pengen bahas TPIA. Chandra Asri. Oke, kita bahas TPIA, di mana hari ini dia naik 3,28%. Candle-nya nggak terlalu bagus, shadow-nya panjang. Oke, kita lanjutkan bahas TPIA, di mana hari ini dia naik 3,28%, tapi candle-nya tidak terlalu bagus. Terakhir notice TPIA di sini di 9.100 ya. Dia koreksi, menguat, dan sekarang terlihat dia mencoba breakout lagi. Yang jelas dia belum dikasih higher high untuk si TPIA ini. Mungkin juga karena mau bagi dividen. Dan ya, ini lumayan juga tanggal 20 Juni ex date-nya.
Berarti dia nanti cumdit tanggal 19 besok Kamis ya. Yang pegang TPA sampai closing itu dapat dividen. Sedikit kita review, terakhir kemarin dia koreksi sampai ke 5.300 dan terlihat sudah berhasil keluar dari area sideways lah ya kita sebutnya ya. Ini asumsikan sebagai same high, same low, same high, same low, same high, same low, dan akhirnya berhasil breakout. Breakout, retest, breakout lagi, higher high, retest lagi, dan sekarang mencoba untuk higher high. Ada potensi di sini TPA mencoba membentuk yang namanya ascending triangle, di mana ini 1, 2, dan biasanya dibentuk yang ketiga kali. Seperti itu. Yang jelas satu hal, TPA bakal bagus kalau dia berhasil breakout 10.700. Karena di situ dia terbentuk yang namanya higher high. Seperti itu. Tapi kalau misalkan dia malah jebol 9.700, ada potensi dia masuk ke fase sideways karena dia memiliki sebuah same high dan juga same low. Seperti itu. Artinya apa? Untuk sekarang area yang perlu diperhatikan adalah 9.700 sebagai TS support, sedangkan resistnya di 10.700. Kalau misalkan dia break 10.700, targetnya ke 11.300-an sampai 11.800-an. Tapi kalau dia jebol dari 9.700, dia akan menuju ke 9.100-an. Pertanyaannya apa yang harus dilakukan, Mas? Nah, kalau misalkan teman-teman udah punya barang, dilihat average-nya. Kalau misalkan average-nya bawah 9.100 dan pengen hold, bisa TS di bawah 9.700. Tapi kalau misalkan average-nya tinggi, di atas 9.700, saran saya sih, karena ini baru reject dari resisten ya, bisa realisasikan profit sebagian. Takutnya dia kembali ke average lagi, profitnya hilang kan sayang juga. Seperti itu. Tapi kalau misalkan teman-teman average-nya jauh di bawah 9.100, itu mah bisa trend following aja, karena dia masih membentuk uptrend-nya. Seperti itu. Nah, itu tadi kalau misalkan sudah punya barang. Kalau belum punya barang, ya tinggal entry di support kalau misalkan mau kejar. Sebenarnya support sekarang masih di area 10 ribuan ya. 10.000 sampai 9.700 lah. Itu, karena kan TS-nya tadi di situ. Jadi ya selama nggak jebol itu bagus. Tapi ya kalau misalkan jebol ya dia bakal adjust ke support selanjutnya. Yang jelas area kuatnya masih di sekitar 9 ribuan. 9.000 sampai 8.800 lah. Lah, yang ini yang sebelumnya dia neckline ya. Resist, breakout, dan seterusnya. Seperti itu. Tapi memang kalau baru entry nggak terlalu oke ya, karena dia baru uji resist 2 kali dan ini juga ada reject juga. Amannya sih tunggu dia retrace atau nggak tunggu breakout sekalian. Seperti itu. Ada entry yang agak tanggung kalau untuk saat ini. Jadi lebih baik ya pantau aja kalau teman-teman punya barang, kalau belum punya barang cari yang lain dulu aja. Seperti itu. Yang jelas kalau dia berhasil lewat 10.700, TPA bakal bagus karena dia punya higher high. By trend dia juga mengikuti EMA20, artinya selama EMA20 itu sekitar 1 bulan ya, karena 20 hari bursa itu kan 1 bulan. Itu dia cenderung uptrend karena di atas EMA20. By transaksi juga hari ini cukup menarik. Ada yang cover BB ini tapi diikuti ini ya, YPXL, PDXC dan lain sebagainya. Cenderung distribusi sih ini sebenarnya. Ini YU-nya lempar-lemparan barang ya. Yang lain ini yang baru pada buang barang. Seperti itu. Ya, ikuti TA-nya aja karena dia udah jalan ya. Mungkin besok mau nutup gap dulu ke sekitar sini. 10.000 tapi udah ketutup sih gapnya sih. Itu. Baru agak tanggung aja. Pantau dulu kalau belum punya barang. Kalau punya barang jangan lupa pasang TS. Itu untuk TPIA. Kita lanjutin. Kita coba bahas apa? BRIS. Saya pengen bahas BRIS. Kayak tadi ada penguatan dari BRIS ini. Terlihat ada corporate action-nya juga. Apakah dia mau bagi dividen? Oh, enggak. Udah lewat dividennya ya. Tanggal 27 Mei kemarin. Oke, kita bahas BRIS yang hari ini juga jarumnya tajam juga dengan volume yang besar. Ini sebenarnya kalau by view dia kurang bagus ya. Naiknya 1,54%, candle-nya gede tapi volumenya nggak oke. Ini malah kalau saya lihat malah cenderung kayak retest. Nih, SBR, support become resist. Ya, di sini dia support, breakdown, retest. Nah, jatahnya apa? Jatahnya lower low. Biasanya kayak gitu ya. Ini, bukannya saya gimana-gimana. Cuman memang biasanya kayak gitu. Habis breakdown, retest atau pullback, terus habis itu dia lower low. Dan targetnya adalah kalau memang nanti dia valid lower low, kita asumsikan ini sebagai continuation ya, maka targetnya di sini pas nutup gap. Dan sebenarnya ini juga masih sehat kalau memang dia pengen nutup gap ini ya. Tuh. Jadi ya untuk sekarang triggernya di 2460. Kalau BRIS jebol 2460, besar potensinya si BRIS menuju ke gap di sekitar 2200-an. Seperti itu. Itu view kecil. Untuk view besar BRIS cenderung sideways. Bukan sideways ya, ini malah kalau dilihat-lihat ya kayak fase yang agak kurang enak.
entah fase distribusi atau apapun itu. Karena setelah dia membentuk kenaikan yang cukup signifikan dari 1000 sampai 3000-an, ini mulai menyamping. Menyampingnya pun di area resist juga. Di sini ada supply, di sini dia mulai menyamping. Seperti itu. Dan kalau kita perhatikan ya, menyampingnya itu cenderung sellernya kuat. Nih. Kadang ke samping itu kan bisa reakumulasi ya. Tapi kalau kita perhatikan ini, candle merah-merahnya itu lebih pada kuat lah sellernya di area konsolidasi ini. Tuh, apakah itu persiapan koreksi? Belum tahu juga. Yang jelas dia bakal reversal kalau jebol 2000. Jadi kalau beri sampai jebol 2000, itu lebih baik hindari dulu. Tapi untuk sekarang ya dia bakal masih sideways juga. Misalkan dia nutup gap terus rebound lagi pun bisa juga. Seperti itu. Jadi untuk saat ini kalau dari saya pribadi ya, cenderung koreksi dulu untuk breeze. Dengan resistennya di 2700. Hari ini teruji. Sedangkan supportnya masih di area sekitar 2560. Tuh. Dan TS-nya di 2460. Kalau dia jebol 2460, itu ada arah ke 2200-an. Jadi yang perlu diperhatikan adalah area 2460. Apakah besok nggak bisa menguat, Mas? Ya bisa juga, semua bisa terjadi di market. Selama dia nggak jebol 2460, arahnya pun juga masih ada bisa melanjutkan kenaikan juga. Karena di sini kan dia juga punya uptrend channel ya, di sini. Selama dia nggak jebol uptrend channelnya pun juga masih oke. Jadi ya memang selalu saya disclaimer, apapun analisa saya, biarkan market yang mengkonfirmasi. Ini cuma kita punya level-level yang perlu kita perhatikan ya. Misalkan area sekian itu yang perlu kita perhatikan. Selanjutnya biarkan market yang mengkonfirmasi. Seperti itu. Nah, kita lihat transaksinya dulu. Hari ini cenderung netral ya, dari seller maupun buyernya. Tapi kalau kita perhatikan ini, di kiri cenderung retailnya pada berjejer. Buy moving average juga sudah dead cross, agak kurang enak. Dan ketika dead cross pun juga dia sudah mulai dari jack. Cuman memang kalau kita perhatikan moving average itu tidak terlalu kuat di kondisi sideways. Karena dia ini kan indikator untuk mengukur tren ya. Sedangkan kalau breeze ini kalau saya bilang cenderung sideways. Jadi biasanya pakai indikator yang lain lah. Karena pasti banyak false-nya. Ini ya contoh di sini. Turun, dead cross, naik lagi. Turun, dead cross, golden cross lagi. Dead cross lagi, golden cross lagi. Dan seterusnya. Karena dia cenderung sideways. Seperti itu. Tapi kalau kita lihat sih agak kurang enak ini view-nya. Yang jelas batasi risiko aja. Gunakan area-area tadi. Itu untuk breeze saya lanjutkan. Di KFT happy cuan ya. Kalau ada yang mengeksekusi. Kita coba cek apa nih, MBSS Raja, MDKA, PTRO, Adaro, Tractor, Inco. Coba deh kita bahas Inco ya. Lama kita nggak bahas Inco. Sebenarnya banyak saham yang menarik yang pengen saya bahas, tapi kayak masih banyak pada efek bagi dividen gitu. Jadi masih kena trap, masih kena ini. Jadi ya kurang kurang oke untuk dibahas lah. Seperti itu. By technical analysis ya. Oke, itu kita bahas Inco, di mana hari ini dia 0%. Nggak naik, nggak turun. Tapi kemarin cakep naik 5,8%, volumenya pun juga bagus. Kalau kita perhatikan juga hari ini dia juga shadow-nya panjang di bawah ya. Artinya buyer side-nya juga cukup kuat dari si Inco ini. Dan ya, nih kalau kita perhatikan terakhir Inco bottom di area 1800. Di sini dia bikin continuation. Ini bisa ascending maupun bisa simetrikan, itu bisa juga di area sini. Sekitar ini ya, 2500 dia continuation, dan target dari continuationnya sendiri ada di sini. Ini mirip kayak Antam ya. Targetnya di sini 3600. Makanya kemarin dia sudah hit area 3600. Saya kira mau langsung bikin continuation di 3600 ini dengan target tadi, tapi ternyata minta putar balik dulu. Uji area support ya di area 3430. Satu hal yang enak dari Inco, ini sudah ada TS. Jadi ya 3300-an inilah. 3380 ini bisa digunakan untuk TS. Artinya kalau misalkan teman-teman punya average bawah ya, misalkan entry di bottom atau entry pas continuation atau entry di sini, itu bisa gunakan 3370 sebagai trailing stop. Selama nggak jebol 3370 itu oke, tapi kalau jebol itu baru ada arah koreksi yang lumayan dalam. Nah, untuk view pendek kita bisa balik aja Fibonacci-nya untuk mencari target higher high-nya ketika nanti di break. Nih,
Dan kalau misalkan Inco berhasil break 3920, targetnya adalah 4150 sampai 4300. Itu target higher high-nya, seperti itu. Buy view besar, saya pengen coba cek di monthly-nya. Cenderung menyamping ya Inco ini. Nih. Cenderung menyamping lah, bahkan dari IPO dia nyamping terus, nggak keluar dari sini nih. Nah, dari bottom sampai atasnya ini kan nggak keluar, dia cuma nyamping terus itu. Dan biasanya kalau kayak gini enak diperlakukan sebagai saham sideways ya. Belinya bottom di bawah, di atas jual, bottom di bawah, di atas jual, dan lain sebagainya. Seperti itu. Karena big view-nya tidak membentuk tren, kita spesifik ke view kecilnya aja. Dan kalau saya rasa itu tadi sih, masih ada upside, tapi sudah tidak terlalu tinggi. Seperti itu. Another view, ini juga dia sedang di area kuat sebenarnya, di 3660 ini ya. Yang sebelumnya dia sini support, breakdown, ini baru diuji sekali. Maka sebenarnya sangat wajar kalau misalkan kemarin ada reject terlebih dahulu. Ini ya, di area resist ini, seperti itu. Cuman yang jelas itu, untuk resist sekarang di 3930 sampai 4000 lah. Kalau break targetnya di 4300-an, sedangkan supportnya di 3370. Kalau jebol baru arahnya ke bawah. Ini juga enak buat trend following, pakai EMA 20 ya. Dia jemput EMA 20 baru rebound lagi. Jadi selama nggak jebol EMA 20 masih boleh di hold. Saat ini EMA 20 nya di 3380-an lah, pas dengan TS-nya tadi. Buy transaksi cukup menarik, terjadi big akumulasi dari si Inco ini. Walaupun ya nggak terlalu dominan ya, sellernya pun juga kayak gini. Cuman so far masih so good juga untuk Inco, bisa dilanjutkan nanti ketika ada kenaikan lagi. Untuk Inco saya lanjutkan, saya pengen coba cek apa nih yang menarik lagi kita bahas nih. Elsa kemarin udah saya coba bahas DKFT lah ya, ini yang baru rame. Ada plannya juga, Cuan teman-teman kalau ada yang mengeksekusi DKFT ya. Ini nggak tahu suara musiknya masuk apa enggak, cuman ya dianggap baru ada backsoundnya ya. Oke, kita bahas di KFT, di mana hari ini dia naik 5,36%. Candlenya nggak terlalu solid dan volumenya pun juga cukup besar. Terakhir, kita spesifik ke view kecil aja, dia bikin continuation, makanya kemarin muncul setup untuk DKFT dan berhasil breakout hari ini dengan volume yang cukup bagus. Walaupun ya shadownya agak setengah-setengah ini ya. Tuh. By view DKFT ini sebenarnya big view-nya cakep banget. Saya sempat masuk ke watchlist karena memang bagus di KFT. Dia punya double bottom besar, bottom 1, bottom 2, breakout, retest, dan naik. Kalau dari target, ini kan dia 0,618 ya, maka sebenarnya dia bisa higher high, alias breakout 820. Itu kalau misalkan dia mau menuju ke target double bottomnya. Kalau kita perhatikan juga sudah masuk ke area pullback 0,618 sampai 0,786 dan terlihat masih kuat, tidak ada dominan sellernya. Seperti itu. Tapi masih ada uji resist lah ini di 500-an. 500 sampai 535 ini area kuat yang akan diuji oleh si DKFT. Tapi kalau bisa lewat area ini, maka targetnya jauh. Saya rasa 820 kalau bisa lewat 535 tadi ya. Dan bahkan kalau 820-nya berhasil di break, 2000-an itu possible juga karena dia akan all time high seperti itu. Jadi buy view besar ini juga menarik. Ada satu lagi yang menarik, saya agak lupa. Gold apa ya? Satunya tuh big view-nya bagus juga pokoknya. Selain DKFT. Lupa aku apa satunya. Itulah. Nanti kapan-kapan kalau pas muncul lah ya kita bahas ya. Satu lagi gold big view-nya baru reversal juga. Seperti itu. Kalau kita pakai weekly juga sebenarnya ini juga kelihatan kalau ada continuation ya. Walaupun continuation-nya kecil. Ini di sini dia punya penan kecil lah. Nih. Dan kalau misalkan ini continuation juga targetnya jauh. Bisa ke 800-an juga. Di sini juga dia kemarin habis breakout, sudah retest. Jadi ini neckline, resist, breakout, retest, lalu akhirnya menguat. Buy view besar ini sebenarnya ganteng lah di KFT ini. Sedangkan kalau untuk view kecil ya tinggal kita manfaatkan untuk trading pendek. Sempat bikin continuation, menguat lagi, bikin continuation lagi, menguat lagi. Dan masih kuat dari trennya si DKFT ini. Bisa trend following kalau teman-teman masih punya barang, tapi kalau belum punya barang, ya ini area yang cukup tinggi sih. Amannya tunggu dia koreksi dulu untuk entry. Untuk support sekarang bisa di 450-an ya. 450 ini support DKFT, sedangkan untuk resist tadi bisa digunakan Fibonacci-nya. Dan kalau saya bisa membentuk trend kuat seperti ini, enak pakai trend following aja.
moving average. Misalkan pakai EMA 10, ini kelihatan kalau dia respect banget EMA 10-nya, kena rebound, kena breakout dan seterusnya. Bisa digunakan trend following di EMA 10. Artinya apa? Selama tidak closing di bawah EMA 10, bisa di hold, ikuti trennya. Transaksi hari ini juga bagus, cenderung akumulasi dari beberapa broker-broker yang cukup oke ya. Dan ya, itu untuk DKFT, view besar maupun kecilnya. Oke, mungkin itu dulu konten kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada kekurangan dari saya, jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi sangat berarti buat konten kreator saya ini. Sekian dari saya dan salam cuan.